Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia. Sungguh hati kami berlimpah dengan rasa syukur atas kebaikan-Mu yang kami alami hingga detik hari ini. Bapa, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini saya beri judul Jadilah Kuat dalam Kasih Karunia. Teks yang akan kita renungkan terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti menghadapi tantangan dalam hidupnya atau persoalan. Terkadang tantangan atau persoalan itu membuat seseorang putus asa atau lemah atau juga lelah, menjadikan itu sebuah beban yang berat yang harus dipikul. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus memberikan sebuah pesan yang sangat penting. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus tidak meminta Timotius untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kekuatan sejati hanya bisa diperoleh melalui kasih karunia Tuhan. Sebagai seorang pemimpin muda dalam gereja, Timotius menghadapi banyak persoalan, tekanan, baik dari dalam jemaat maupun dari pihak luar yang menentang Injil. Paulus ingin memastikan bahwa Timotius tidak berjuang sendiri, tetapi bersandar pada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pun bisa belajar dari pesan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak tantangan yang bisa membuat kita lemah. Bisa itu masalah keluarga, bisa itu masalah pekerjaan, bisa itu masalah pelayanan, atau hubungan kita dengan seseorang, atau mungkin juga pergumulan pribadi kita yang lain. Namun Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menghadapinya sendirian. Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya yang cukup untuk menopang kita di setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi kuat dalam kasih karunia Tuhan? Tentu kita harus bersandar pada Tuhan dalam doa. Ketika kita merasa lemah, datanglah pada Tuhan dan mintalah pertolongan-Nya. Dia setia dan selalu siap memberikan kekuatan kepada anak-anak-Nya. Selain itu, kita juga harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi jiwa kita. Bacalah Alkitab kita, renungkanlah dan hidupilah dalam hidup kita sehari-hari. Dan setialah di dalam iman. Jangan biarkan tantangan membuat kita menyerah. Ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk menguatkan kita dalam segala situasi. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan takut dan jangan menyerah. Kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan yang memberi kasih karunia yang berlimpah.
Mari kita terus berjalan dengan iman dan percaya bahwa di dalam Kristus kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang cukup bagi kami. Dalam setiap tantangan hidup, ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi untuk bersandar sepenuhnya padamu. Kuatkan kami dalam iman dan pimpin langkah kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita akan berjumpa pada renungan-renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.